Bagaimana pantauan terkini pasca erupsi Gunung Semeru? Bergabung koresponden CNN Indonesia Eka Rima. Rima, selamat malam. Oke Rima, Anda berada di salah satu posko pengungsian yang berada di Candipuro. Bagaimana kondisi warga yang berada di posko pengungsian saat ini, Rima? Ya, Tiffany, saat ini kondisi pengungsi yang berada di lapangan Candipuro tentu setelah 3 hari menginap di tenda darurat, ada psikologi mereka pasti yang turun, kemudian semangat mereka turun karena ada beberapa warga yang juga mengaku sebenarnya ingin kembali ke rumah mereka masing-masing karena bagi mereka yang tinggal di pengungsian ini tempat paling nyaman adalah di rumah. Tetapi saat ini yang mereka khawatirkan adalah keamanan di rumah mereka yang masih belum bisa mereka tinggali. Dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana warga yang mengungsi di tenda ini, ada sekitar 78 warga yang mengungsi di tenda darurat. Ada 3 tenda yang disiapkan untuk warga, sebagian besar adalah warga Sumberwuluh yang tinggal di sini sebagai pengungsi. Dan tadi saya ketika masuk mereka sempat lemas, kemudian seperti kurang gairah, tapi kedatangan kami bersama tim di sini ternyata juga bisa membangkitkan semangat mereka kembali dan berbicara bersama kami, kemudian ngobrol, menjadi salah satu stimulus untuk bisa membangkitkan rasa semangat dan juga psikologi bagi pengungsi yang ada di sini. Tentunya beberapa hal, mungkin kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik atau juga kegiatan-kegiatan yang trauma healing mungkin akan cukup membantu bagi pengungsi yang ada di tenda darurat, terutama di lapangan Candipuro, karena kondisinya sekarang juga sedang hujan. Ada anak-anak, kemudian ada lansia. Selamat malam, Bu. Malam, dan mereka baru saja menjalankan makan malam pada malam hari ini. Ada beberapa juga yang mengalami sedikit gangguan kesehatan, tapi petugas medis juga sudah disiapkan di sini dan juga beberapa petugas yang di posko juga bersiaga selama 24 jam. Halo, Mbak. Halo. Ya, dengan Mbak siapa? Khairun Nisa. Mbak Khairun sudah sekitar 3 hari ya tinggal di sini. Ada upaya tidak yang dilakukan oleh sejumlah pengungsi untuk pulang ke rumah? Ada, tapi masih belum diperbolehkan sama petugasnya, takut ada susulan lagi erupsinya atau abunya itu ke wilayah-wilayah kita gitu. Sempat ada beberapa warga yang pulang, mungkin ada informasi yang mereka sampaikan ketika pulang ke rumah? Ada, warga di sini banyak yang pulang kalau siang mencari rumput karena ada peternak yang belum dikasih makan gitu. Fasilitas, kemudian kebutuhan apa yang masih dibutuhkan oleh saudara-saudara yang ada di sini? Di sini udah semua fasilitasnya, ada kasur, ada karpet, sudah ada toilet umum, udah didatangin tadi. Tapi ada kebutuhan lain tidak mungkin yang masih perlu di-cover? Udah, semua udah. Sekarang udah disiapkan semua. Langkah siaga apa yang dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita itu yang ada di pengungsian ini ketika kondisi darurat yang mungkin akan terjadi? Mungkin sudah ada seperti pendampingan yang diberikan, begitu. Langkah darurat apa yang akan diambil? Langkah daruratnya kita harus tetap di sini gitu, Mbak. Karena takutnya ada apa-apa gitu. Kan nggak mau tahu petugasnya kalau pulangnya nggak izin dulu gitu. Ntar kalau kabur sendiri ntar ada apa-apa gitu, takut gitu. Terima kasih ya Mbak, semoga segera berakhir, status awas diturunkan dan bisa kembali ke rumah masing-masing. Iya. Tiffany, tentu kembali ke rumah adalah harapan, tapi rasa trauma memang masih belum bisa menghilang dari benak warga, terutama pengungsi. Bagi mereka yang pada tahun lalu, Sumberwuluh ini adalah daerah yang dilalui lahar panas dan juga kondisinya cukup parah pada tahun lalu, dan tahun ini adalah ketika erupsi ini terjadi, warga Sumberwuluh ini adalah warga pertama yang melakukan pengungsian karena mereka ada rasa takut yang cukup mendalam. Karena area Sumberwuluh ini merupakan area yang dilalui lahar pada saat itu dan cukup banyak wilayah yang terkena dampak dari lahar erupsi Semeru pada Desember 2021 lalu, sehingga warga cukup ketakutan. Dan sebagian besar jika kita melihat banyak pengungsi di daerah lain, di tempat di posko-posko
posko lain mereka memilih pulang, tetapi di sini saya melihat masih banyak yang memilih untuk bertahan dan tidak pulang karena rasa trauma tersebut tentu yang dirasakan oleh pengungsi. Dan beberapa hal memang yang perlu menjadi catatan di sini adalah jika saya melihat di beberapa posko pengungsian ini tidak ada pendampingan psikologi jika saya melihat. Kemudian tidak ada juga edukasi terkait bagaimana mereka harus mengambil langkah taktis atau langkah kedaruratan ketika terjadi erupsi sewaktu-waktu misalnya. Karena beberapa warga tadi ketika saya jumpai di zona merah ternyata mereka tidak menggunakan APD atau perlengkapan darurat yang cukup aman atau menjaga keamanan bagi mereka seperti menggunakan sepatu boot atau mengenakan masker misalnya. Karena beberapa tadi juga ada yang mengalami kecelakaan ketika ada abu vulkanis yang mereka injak ternyata kaki mereka masuk ke sana. Namun meskipun tidak ada luka yang cukup parah, itu menjadi salah satu catatan bahwa edukasi ini sangat penting bagi warga untuk bisa menjaga keselamatan dan juga keamanan diri sendiri. Hingga saat ini masih ada sekitar 1.900 pengungsi yang tercatat, walaupun sebenarnya sebagian besar mereka tinggal atau meninggalkan pengungsian pada siang hari dan 700 saja yang tetap bertahan di pengungsian. Setidaknya mereka terdata sebagai pengungsi dan butuh perhatian serta butuh intensif bimbingan tentunya dari pemerintah kabupaten kota, baik itu dengan kondisi kesehatan mereka, kemudian juga kondisi psikologi, serta bagaimana menyiapkan kondisi keselamatan bagi mereka untuk bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Karena beberapa titik tentunya jika kita lihat di titik-titik yang berada di zona merah masih ada tumpukan debu vulkanis di sana yang masih belum dibersihkan oleh petugas atau juga oleh pemerintah di sana sehingga warga bisa pulang ke rumah mereka masing-masing melalui jalan tanpa ada abu vulkanis, karena abu vulkanis ini ketika dengan ketebalan sekitar 2-3 meter ini bagian dalamnya dikhawatirkan masih panas sehingga ketika dilintasi oleh warga justru dikhawatirkan nanti akan mengakibatkan kecelakaan atau mungkin juga akan berbahaya bagi warga. Ini yang harus disingkirkan dan juga dibersihkan karena tadi beberapa alat berat yang saya lihat masih ada di desa Tajar Kuning, kemudian di Curah Kobokan saja, di beberapa desa lain saya masih belum melihat aktivitas itu. Di sisi lain juga warga diharapkan untuk tidak melintasi jalur lahar yang di sana sebagai jalur alternatif misalnya untuk menyeberang ke desa dari desa lain menuju ke desa yang lain karena jembatan yaitu jembatan Geladak Perak saat ini memang masih putus sehingga salah satu-satunya jalur bagi warga untuk melintas dari satu desa ke desa lain adalah melalui jalur sungai. Sementara jalur sungai itu adalah jalur aliran lahar yang saat ini juga aktivitasnya masih berlangsung. Aktivitas keguguran dari Gunung Semeru juga tercatat sehari masih terjadi sekitar 32 kali dan masih meluncurkan awan panas lebih-lebih dari pukul 12 yang tadi sampai saat ini hujan masih berlangsung. Ini dimungkinkan akan terjadi banjir lahar dingin di area jalur lahar di Gunung Semeru tersebut, Tiffany. Baik, terima kasih Eka Rima, koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, selamat bertugas kembali.